Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in tahirin wa jami' sahabati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum wa jami' awliya ta'ala min masyayikh wa magharibiha fi barriha wa bahriha bi yaminiha ila shimali wa min bani adam ila yaumil qiyamah. Sallallahu hadrati jami' أولياء تعالى من قطب رباني سيد الشيخ محيدنا عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ أحمد كابر رفاعي وسيد الشيخ أحمد البدوي وسيد الشيخ أبي حسن السديلي وجميع الأولياء تعالى تسعة في ولاية جاوة من كتب تربون سيد الشيخ شريف هداية الله ومجد تربون وسيد الشيخ مولانا حسن عبد الجليل حضر سيد الشيخ مولانا الشريف الضابي المهدي سمع حضر سيد الشيخ سيد محمد الباقر سمع حضر سيد الشيخ Bagu Cirebon sebelah hadir di Bagu Sangkan sebelah hadir di Ibrahim Dasuki sebelah hadir di Bayanillah sebelah hadir di Musyahadatillah sebelah hadir di Muhayyi sebelah hadir di Bagajah Syamashari hadir di Zanuri wa Jami Salatina fi Wadal Qarya wal Madinah alladhina yuqbaruna fi gunung Sumbung wa gunung Jati wa Astana Cirebon wa jamil arwahi jamil ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa jami'il asatiduna fi baladina al-Indonesia wa fi madinati Cirebon wa usulihim wa furu'ihim wa khasim wa libatihim wa lisilsilatihim sumadha ruhabikal faqir ila rahmati rabbi min aba'ina hadirin wa ummahatina hadirin wa ammina hadirin wa ammatina hadirin wa khalina hadirin wa khalatina hadirin wa ikhwanina hadirin wa akhwatina hadirin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba' hadratul muhtaram para alim, para ulama, para asatid wal asatidzah, tokoh masyarakat yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah pengurus Masjid Al-Fitra yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersilaturahim bersama di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita, duduk kita di majlis ini senantiasa menghantarkan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang berjalan di majlis ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, kemarin malam fikih sampai an-niyatu salasu darajatin. Sekarang menghormati bulan Safar, saya baca kitab Al-Majlisu As-Sadisa Asar fi wafatin Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam kitab Durratun Nasihin, bab yang menerangkan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jarang sekali dibahas tentang wafatnya Nabi. Nabi dilahirkan di hari Senin.
tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wafatnya juga sama di hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tahunnya berbeda dengan lahir. Kalau lahir sama tahun kematiannya sama, berarti ya belum hidup. Oleh karena itu, kenapa Nabi Muhammad SAW yang pasti dirayakan tentang kelahirannya, ya kan? Memperingati Maulid Nabi. Kalau manusia biasa seperti kita semua, para kiai, para ulama, orang-orang soleh, maka yang diperingati adalah haul. Haul itu berarti hari 1 tahun meninggalnya almarhum atau al-maghfurlah. Bedanya Nabi Muhammad dengan manusia biasa. Maka timbul suatu pertanyaan, kok kenapa kalau Nabi yang banyak diperingati adalah kelahirannya? Karena Nabi Muhammad SAW bisa diperingati kelahirannya karena pasti soleh. Tapi kalau putra-putra kita, putra-putri kita diperingati hari kelahirannya, ternyata wayai gede logdong, ya, timbulnya apa? Wah, yang disalahkan apa? Doanya kiai, doanya nyai. Wah, ketika syukuran doanya nggak pas, sehingga anaknya menjadi tidak soleh. Nah, seperti itu. Kalau Nabi bisa diperingati hari kelahirannya karena dijamin soleh. Maka manusia biasa seperti kita itu tunggu hari terakhirnya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ketika husnul khotimah, maka banyak diperingati seperti ulama-ulama besar, yaitu menjelang memperingati haul wafatnya mbah ini, kiai ini, syekh ini, kan seperti itu. Kenapa? Karena kita manusia biasa tidak diperingati hari kelahirannya karena belum tahu soleh atau tidak. Tapi kalau Nabi sudah pasti soleh, maka yang diperingati kebanyakan kelahirannya. Paham Bapak Ibu? Oke ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentang wafatnya beliau sangat dilupakan. Oleh karena itu saya sekarang baca kitab Durratun Nasihin dalam bab fi wafatin Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan bulan Safar. Bulan apa? Safar atau Safar? Iya ya. Awas jangan sampai Safar. Kalau Safar berarti sholat Safar, sholat hendak bepergian, pakai sin. Safar berarti bepergian. Ini adalah Safar. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini asbab turunnya ayat surat Al-Ma'idah yang bunyinya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, ini untuk pembukaan bab menerangkan wafatnya Nabi, yaitu surat Al-Maidah. Lanjutannya di bawahnya, ruwiya anin nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini belum menerangkan tentang ayat tadi, belum.
Qala li Jibril, diucapkan kepada malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ta'ala khalaqa bahran, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan lautan, miwarai jabali Qaf, di belakang gunung Qaf. Ada namanya gunung, yaitu gunung Qaf. Bapak Ibu tahu? Belum, sama dengan saya cuma baca ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil bahri, dan di dalam lautan atau bengawan atau sungai besar yang di belakang gunung Qaf itu, samakun, banyak ikannya, yusalli alaik, ikan-ikan yang ada di lautan yang di belakang gunung Qaf itu semuanya kulluhum yusallu alaik, semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad ya. Kemudian faman akhadha minnu samkan, siapa orangnya yang mengambil salah satu ikan yang ada di lautan tersebut, ya besutu yadahu wa tasirul samkatu min jumlatil ahjar, ikan yang ada di lautan yang di belakang gunung Qaf yang di awal diceritakan, kalau diambil pakai tangan pun bisa. Berarti saking apanya? Saking banyaknya ikan. Sampai diambil pakai tangan pun bisa. Nah. Kemudian hada isyaratun ila annal abda idza shalla ala Muhammadin wa shalla as-salawatil khamsi bil jamaah yanju min aidiz zabaniyati wa min azabin nar. Kisah tadi menunjukkan sebagai isyarat sesungguhnya siapapun hamba Allah yang senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup dengan selawat saja, tapi as-salawatul khamsi, tapi melaksanakan sholat lima waktu. Ingat-ingat nih, berselawat kepada Nabi tapi disertai dengan sholat lima waktu. Berarti bergandengan antara sholawat kepada Nabi dan sholat. Jangan sampai ntar rajin bersolawat tapi tidak sholat ya, lucu nih ya. Maka hadis ini nyambung. Hada isyaratun annal abda yusallu alaihi wa salawatil khamsi. Ini isyarat bagi hamba Allah yang senantiasa suka, senang, gemar membaca salawat kepada Nabi disertai dengan melaksanakan sholat 5 waktu bil jamaati, dengan berjamaah. Yanju min aidiz zabaniyah, siapa orangnya yang setiap kalinya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup dengan berselawat saja, tapi orang tersebut salat 5 waktu, syukur-syukur dengan berjamaah. Itu semua jaminan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh malaikat Jibril tersebut. Orang tersebut di akhirat kelak akan menerima min aidil yamin, akan menerima catatan kita semua dari malaikat zabaniyah, yaitu dari tangan sebelah kanan, min ashabil yamin. Bagi rapotnya entarnya diterima dari sebelah kanan. Tidak cukup, wa min azabin nar,
dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Paham semua? Nah, berarti ketika ada hamba Allah yang menerima entar ketika kita semua dibangkitkan oleh Allah di dalam kubur setelah kiamat, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yang silun qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama, kulluhum halikun illa wajha, semuanya rusak, semuanya hancur. Maka idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi sudah dizalzil, orek ya hancur. Ya seperti itu, dioyek jaljil, goyang ya tumpah, seperti itu ya. Nah, ketika semua yang namanya makhluk ciptaan Allah semuanya mati, tidak ada yang hidup illa wajha, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, malikin nas, yang menjadi rajanya ilahin nas, Tuhannya manusia. Semuanya mati, semuanya rusak. Yang tidak mati dan tidak rusak kecuali Allah. Malaikat Israil saja sebagai eksekutor pencabut nyawa mati. Setelah rusak semua, maka Allah membangunkan malaikat Israfil. Israfil bangun Israfil, tiup sangkakala yang kedua, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yang silun. Ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangun dari kuburnya masing-masing. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat bangun. Setelah bangun, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak beriman kepada Allah berkata, qalu ya wailana, qalu, semua yang inkar kepada Allah semuanya bangun dari kubur itu sambil berkata, ya wailana, cilaka, bahaya buat kita semua. Membahasana, kita semua dibangunkan oleh Allah. Ternyata apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui nabinya, yang disampaikan oleh kiai melalui nabinya, ternyata benar bahwa kita akan dibangunkan kembali. Di situ penyesalan. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah sampai matinya, tidak ada ucapan qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ternyata janji Allah itu benar. Wa sadaqal mursalun. Cuman kita tidak mendalami, tidak menghayati, baca Al-Qur'an timbulnya ya enjoy aja. Cerita sedih ya gemuyu. Cerita gemuyu sedih, ya nyambung tidak? Tidak nyambung, ya seperti itu kan? Ayatnya nerangin sedih, kitanya karena lagi banyak uang, nggak ada problem, bahagia. Ayatnya senang, karena nggak punya uang, lagi pusing, sedih. Nah itu kan namanya orang baca seperti tidak bisa membaca, seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ruwiya annahu lamma nazalat hadil ayah. Nah, sekarang baru menerangkan ayat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Surat Al-Maidah. Ruwiya diceritakan annahu lamma nazalat hadil ayah, bagian Umar radhiyallahu ta'ala anhu faqala lahu Nabi alaihi salatu wassalam, ma yabki ya Umar? Qala abki Aba Bakrin kana ziyadatu min dinina wa idza kamula fa inna la yakul ila naqsin. Faqala alaihi salatu wassalam sadaqta. Qalu al yauma alam al-la'du wal murad az-zabaniyah al-hadir. Terus di sini disebutkan bahwa waqad ruwiya anna hadhil ayat nazalat ba'dal asri,
bahwa ayat tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, surat Al-Maidah, diturunkan oleh Allah setelah salat asar yaumal jum'ati, di hari Jumat, bi arafati, bi hajjil wada', diturunkan di tanah Arafah di hari Jumat setelah salat asar ketika Nabi melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Wan Nabi alaihi salatu wassalam waqafa bi Arafati alal ibil. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Arafah, dan Nabi Muhammad saat itu diceritakan lagi naik di atas onta. Berarti posisi Nabi naik di atas onta. Kemudian walam yanzil ba'daha say'un min faraidi fa'ina nazrat lam yakluk Nabi alaihi salatu wassalam ihtamala ma'aniyan ala mubarakatin nafi wa fanazala Jibril. Tatkala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang termenung melaksanakan haji wada di Arafah, posisinya naik di atas ontanya, kemudian datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, kemudian faqala, maka dawu sapa malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, qad tamma al-yauma amara dinakum wa qata'a ma amaraka rabbuk wa ma bika fastabadhaka fa akhbarhum bi anni la anzil alaik ba'da hadzal yaum. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, qad tammal yaum, sungguh telah sempurna di hari ini amarodinakum, perintah-perintah yang ada di agamamu sudah sempurna. Wangkoto ama amaraka rabbik, dan sudah selesai apa yang telah diperintahkan Allah untukmu dan untuk umat. Berarti perintah sudah tidak ada sejak hari itu, larangan pun sudah selesai, tertuangkan semua antara perintah dan larangan. Setelah hari ini sudah tidak ada lagi perintah dan larangan yang selain yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Paham Bapak Ibu? Berarti setelah ayat itu, berarti Allah tidak memberikan perintah berikutnya selain perintah yang sudah ada. Tidak memberi larangan setelah larangan itu Allah berikan di dalam seluruh kandungan Al-Quran. Setelah hari itu Allah tidak menambahkan, sudah sempurna, tidak diamandemen, sudah cukup, undang-undangnya sudah cukup seperti itu. Sejak menerima ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faraja'an Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menerima ayat dari Allah melalui malaikat Jibril, faraja'a, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang min Makkah, dari kota Makkah karena sudah haji. Kemudian wa atal Madinah, pulang dari Makkah ke Madinah. Fajama ashabu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Di mana mengumpulkannya? Di Madinah. Ya ashabi yajma'una, wahai sahabat-sahabatku, kumpullah di sini. Saya telah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Nabi Muhammad. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kulluhum, seluruh sahabat, yafrahuna, bahagia. Tapi ada salah satu sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq,
bakiyan syadidan, menangis yang sangat histeris. Semuanya bahagia ketika dibacakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Seluruh sahabat bahagia kecuali sahabat Abu Bakar yang menangis. Itu Nabi kepada sahabat. Tapi saya bacakan di sini al-yauma akmaltu, Bapak Ibu tenang-tenang aja ya. Nggak ada yang nangis, nggak ada bahagia kan seperti itu. Nah, karena al-yauma akmaltu berbahasa Arab. Nah, sahabat Nabi di sana langsung paham apa yang telah disampaikan oleh kanjeng Nabi, sehingga apa? Sebagian besar 99% sahabat senang, bahagia. Kenapa bahagianya? Karena di ayat itu terbagi 3 bagian. Yang pertama, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang pertama, di hari itu aturan agama Islam sudah sempurna. Berarti sudah tidak ada tambahan lagi, sudah sempurna. Yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan Allah sudah memberikan kesempurnaan nikmat untuk kita. Diakui Bapak Ibu, apakah nikmat Allah kurang? Halo? Atau sudah sempurna? Sempurna. Nikmat Allah sudah sempurna. Allah berikan wa atmamtu alaikum nikmati. Yang kedua, Allah sudah memberikan nikmatnya sempurna buat manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, wa raditu lakumul islamadina, dan Allah sudah meridhoi Islam dipeluk oleh Nabi Muhammad dan umatnya. 3 poin. Yang pertama, aturan Islam sudah sempurna. Yang kedua, nikmat Allah sudah diberikan sempurna. Yang ketiga, Islam sudah diridhoi oleh Allah. Ayat yang lain, inna dina indallahil Islam. Kenapa bisanya nangis? Kenapa bisa bahagia? 99% sahabat bahagia karena bebas. Berarti Nabi sudah tidak dapat wahyu lagi, sudah tidak ada perintah-perintah lagi. Islam sudah king power, sudah sempurna, tidak diragukan lagi. Berarti sudah bebas, bahagia. Tapi sahabat Abu Bakar kenapa menangis? Karena sahabat Abu Bakar beralasan saat itu para sahabat bahagia, tapi melihat sahabat Abu Bakar meneteskan air mata, Nabi membubarkan. Setelah itu menyampaikan wahyu bubar. Lalu seluruh sahabat besar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan sahabat yang lain silaturahim kepada sahabat Abu Bakar. Ya Aba Bakrin, limadza anta antasmi'a an wahyillahi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina anta bakiyan syadidan. Ya Abu Bakar, kenapa engkau setelah mendengarkan Nabi menyampaikan wahyu dari Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina, kamu menangis? Walakin ana yafrahuna, akan tetapi kita semua bahagia. Apa alasannya bisanya menangis? Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sahabat Abu Bakar menyampaikan, hazihil ayat ini, hadza min wafatin Nabi, hadza raihati min wafatin Nabi. Ayat ini sudah tercium bau wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Husain laisa jaddu. Sayyidina Hasan dan Husain akan ditinggal oleh kakeknya.
walakinana yang qata'una firaqu bainan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua akan berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selamanya. Kenapa bisa begitu ya Abu Bakr? Nabiullah Muhammad arsal biwahyi. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Kalau tugasnya selesai, maka selesai. Hadza raihati wafatin Nabi. Ayat ini sudah tercium bau wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua akan berpisah selamanya, tidak melihat mukanya, tidak bisa berkumpul berjamaah bersamanya. Hasan dan Husain sudah ditinggalkan oleh kakeknya. Apakah kita mampu untuk mengestafetkan generasi seperti ini? Itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kullum yashabuna ja'ani ila Abi Bakrin. Setelah mendengar alasan sahabat Abu Bakar, kulluhum bakiyan syadidan, semuanya baru menangis bahwa kita semua akan berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini raihati wafatin Nabi, sudah tercium wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat Abu Bakar. Makanya para jamaah mungkin pernah ingat ada orang yang biasa bawel rewel, kemudian ternyata tidak, hari-hari itu baik-baik saja. Wah, jangan-jangan Mekasih gitu. Tahu Mekasih? Nah, karena katanya 40 hari sebelum kematian itu orang itu sudah tercium. Ketika ada orang yang mengatakan, oh itu apa, mitos? Tidak mitos, dasarnya dari kitab ini. Kata sahabat Abu Bakar, hadil ayah raihati wafatin Nabi. Ayat ini sudah tercium bau wafatnya Nabi. Berarti kan sebelum wafat ada manusia yang mampu mengetahui. Paham ya? Ada yang mampu mengetahui. Oleh karena itu, kenapa ya Turki yang biasa rewel dobil segini baik-baik saja, ternyata minggu depan meninggal. Oh, Mekasih ya. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu tolong jangan berubah drastis, biasa-biasa saja. Yang rewel terus, yang dobil terus. Khawatir apa? Kalau biasanya rewel terus tidak, tanda tanya besar. Khawatir Mekasih ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur sedikit supaya nggak sedih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit semasa hidupnya 2 kali sakit. Sakit yang pertama karena dibuat oleh orang-orang Quraisy. Sihir. Diambil satu helai rambut Nabi oleh salah satu yang membantunya, kemudian diikat di batu, diikat, dimasukin ke dalam kain putih, terus ditaruh di dasar sumur, ditindihin batu besar. Saat itu Nabi Muhammad sakit. Lalu Nabi Muhammad dekat dengan Allah, malaikat Jibril menyampaikan isyarat tersebut, lalu turun salah satu sahabat dan mengambilnya, sembuh. Sakit yang kedua menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sakit selama 18 hari. Berapa? 18 hari. Itu sakitnya. Situn min akhiri Safar. 6 hari di akhir bulan Safar. Maka tradisi Jawa tatkala Rebo terakhir di bulan Safar namanya Rebo Wekasan. Tradisi Jawa lidaf'il bala, untuk mencegah belai, untuk mencegah tolak bala, aksiru bis sadaqah, diperbanyak bersedekah. Jawa, tanah Jawa disebut sedekah apem. Apa? Apem atau cimplo. Aslinya apem itu adalah afuwun.
minta maaf. Kalau orang yang ingin dijauhkan dari balaknya, selain bersedekah juga minta maaf. Kalau orang langsung minta maaf tanpa sesuatu, kayaknya kurang bagus. Maka di Jawa, selain kita minta maaf, juga mengirim sesuatu. Maka dinamakan afuun. Orang Jawa ilate cindak. Ngomong afuun susah. Afuun susah, maka disingkat menjadi apem. Selesai ya, menjadi apem. Itu rebo wekasan. Kok kenapa bisanya ada? Karena merasa khawatir. Karena Nabi Muhammad pun 6 hari akhir Safar beliau sakit. 12 hari di bulan Rabiul Awal. Jadi jumlah sakit Nabi 18 hari. Maka di bulan Safar ada tradisi Jawa namanya afuun atau apem, artinya minta maaf. Karena di bulan Safar menurunkan beberapa macam ujian dan cobaan, karena orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai kepada semua umat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sakit pun di akhir bulan Safar. Maka ada tradisi rebo wekasan. Oleh karena itu berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nih Bapak Ibu, saya bersedekah tapi nggak apem, bikinnya susah. Ya beli apa? Mie ayam, nggak apa beli jadi masalah. Yang penting bersedekah. Apem itu karena afuun, minta maaf. Cuman apa? Kalau orang tiba-tiba minta maaf, kayaknya lucu, ya kan? Minta maaf ya Bu, salah apa ini? Mau beli salah apa-apa aja, kan seperti itu. Tapi kalau ini Bu, saya bikin sesuatu, nah, oh bikin apa ini? Oh ini ya Bu, minta maaf ya Bu, saya banyak salahnya, banyak dosanya, pulang. Oleh karena itu bahasanya afuun, minta maaf, disingkat menjadi apem. Nah, andai kata Bapak Ibu menyampaikan, kok kenapa tradisi zaman dulu menyingkat-nyingkat bahasa? Bukan zaman dulu aja, dalam ilmu sorof juga banyak yang disingkat, banyak yang dirubah. Contoh lapat kola itu namanya telah berkata, telah berfirman, telah bersabda, telah ngomong. Kola fi'il madi. Kalau dalam ilmu nahwu sorofnya, kola fi'il madi, fi'il mudhoreknya yakulu, itu ada wawunya. Kenapa tidak kowala tapi kola, ada alif nggak ada harokatnya? Ternyata apa? Kola asluhu kowala. Lapat kola asalnya kowala, maka fi'il mudhoreknya yakwulu. Kulibatil wawu alifan, wawu diganti alif litaharruhi mangfitahi ma qablaha fasoro kola, untuk memudahkan ucapan. Karena kalau la itu susah, sehingga wawu diganti alif litaharruhiha wangfitahi ma qablaha fasoro kola. Itu dalam ilmu sorof dan ilmu nahwu pembahasannya seperti itu. Makanya orang Jawa kan afuun bisa disingkat menjadi apem. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sejarah tentang ayat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Posisi di hari Jumat setelah salat asar, haji wada, posisi Nabi ada di atas onta. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Salah satu sahabat Nabi, yaitu sahabat Abu Bakar, yang menyampaikan kepada sahabat yang lain, hadza ruihati wafatin Nabi. Ini semua adalah sudah tercium wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang jernih
orang bersih hatinya, saya yakin tahu kapan orang itu akan mati. Seperti itu. Karena sahabat Abu Bakar saja tahu ini tanda-tanda Nabi Muhammad akan meninggal. Nah, itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses daripada di sini kalimat tadi saya sesuai kalimat singkat saya sampaikan di situ, tapi kisah itu tertulis di dalam kitab ini. Saduka Abu Bakar fi maqala wa qad qaruba irhadu min baini wa bainakum wa hada waqtu firaqu minkum. Kata sahabat Abu Bakar, ayat ini adalah menjelaskan bahwa kita semua akan berpisah, antara kita semua dengan Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menandakan kita semua akan berpisah dengan beliau. Kemudian wahada isyaratin Abi Bakrin a'lamus sahabah falamma sumia Abu Bakrin dzakilasa sehat wa kharaja maksana alaihi wa ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu wa taba ashabu qafu ajma'una wa baku bakan sadidan. Dan telah mendengarkan kisah alasan dari sahabat Abu Bakar, kullu sahabati bakiyan, seluruh para sahabat menangisnya, wa haruma sudah ali wa tada baku bakan sadidan hatta bakat al jibal, sehingga bukan hanya manusia saja yang menangis saat itu, tapi hatta bakat al jibal, sehingga gunung-gunung pun semua, kulluhum bakian, semuanya menangis, wal ahjar, dan seluruh batu-batu semua menangis, ma'ahum wal malaikatu fis samawati, dan seluruh malaikat-malaikat yang di atas langit, babakat wal hayawanatu fil bari wal biharu, bukan hanya malaikat yang di langit-langit, tapi semuanya, di antaranya wabakat adu wal hayawan, seluruh binatang-binatang semuanya menangis, fil birari wal bihar, seluruh hewan-hewan yang ada di lautan pun semuanya menangis. Sama safahan Nabi alaihi salatu wasalam kulla wahid min ashabi, kemudian para sahabat bergegas menuju ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa safahan Nabi alaihi salatu wasalam, disitulah semuanya berjabatan tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kisah al-qisas, yaitu ada kisah yaitu dari As Ibnu Khamsin, yaitu tentang masalah qisas. Nah, itu ntar diselanjutkan minggu depan. Itu berarti setelah sudah berjabatan tangan semuanya, lalu setelah itu beberapa berlalu, kemudian Nabi sakit. Setelah sakit, lalu menjelang wafatnya Nabi Muhammad di subuh itu menyampaikan khutbatul akhir, khutbah yang terakhir. Tuh, lalu ada sahabat yang saat itu ingin mencambuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dijelaskan minggu depan. Mohon maaf, mudah-mudahan kita semua senantiasa orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua dikumpulkan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah, dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat di dalamnya yang akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.